Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Usia arsip aktif untuk kwitansi adalah tahun A. 2, B. 3, C. 4, D. 5, E. 6. Jawabannya adalah D. 5. Pembahasan. Usia arsip aktif untuk kwitansi adalah sekitar 5 tahun. Setelah itu, kwitansi tersebut dapat dianggap sebagai arsip tidak aktif dan dapat dipertimbangkan untuk penyusutan atau penghapusan sesuai dengan kebijakan organisasi. Dalam banyak kasus, peraturan dan persyaratan hukum dapat mempengaruhi usia arsip ini. 2. Setiap hari arsip selalu bertambah, yang berdampak pada penambahan ruangan, peralatan, dan tenaga. Untuk menghindari pemborosan tersebut harus diadakan penyusutan, sehingga hanya arsip yang penting dan memiliki nilai guna saja yang disimpan. Dari paparan di atas, yang dimaksud dengan penyusutan arsip adalah A. Memindahkan arsip ke unit kearsipan. B. Mengurangi jumlah arsip dengan cara memindahkan, memusnahkan, dan menyerahkan arsip ke unit kearsipan. C. Penyerahan arsip statis ke lembaga kearsipan. D. Menghancurkan atau meniadakan fisik arsip dan informasinya melalui cara-cara tertentu. E. Memberikan kepada pihak yang memerlukan. Jawabannya adalah B. Mengurangi jumlah arsip dengan cara memindahkan, memusnahkan, dan menyerahkan arsip ke unit kearsipan. Pembahasan. Penyusutan arsip adalah tindakan mengurangi jumlah arsip dengan cara memindahkan, memusnahkan, atau menyerahkan arsip yang sudah tidak diperlukan atau memiliki nilai guna yang rendah ke unit kearsipan. Ini dilakukan untuk menghindari penumpukan arsip yang tidak perlu, menghemat ruang penyimpanan, serta mengurangi biaya peralatan dan tenaga yang diperlukan untuk mengelola arsip yang tidak aktif. 3. Persentase penggunaan arsip dapat dilakukan penyusutan adalah A. Kurang dari 5%, B. Lebih dari 5%, C. Kurang dari 10%, D. Lebih dari 10%, E. Kurang dari 15%. Jawabannya adalah A. Kurang dari 5%. Pembahasan. Persentase penggunaan arsip yang kurang dari 5% menunjukkan bahwa arsip tersebut jarang atau bahkan hampir tidak pernah digunakan. Ini menjadi salah satu alasan yang mendukung untuk melakukan penyusutan arsip, yaitu menghapus atau memindahkan arsip yang tidak lagi aktif atau berguna. Dengan melakukan penyusutan pada arsip yang jarang digunakan, organisasi dapat menghemat ruang penyimpanan dan menjaga ketersediaan ruang untuk arsip yang lebih penting dan sering digunakan. 4. Salah satu tujuan dibuatnya jadwal retensi arsip adalah A. Meningkatkan efisiensi. B. Mengurangi biaya pengelolaan arsip. C. Menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban organisasi. D. Menghemat tempat penyimpanan. E. Memenuhi persyaratan hukum. Jawabannya adalah E. Memenuhi persyaratan hukum. Pembahasan. Salah satu tujuan utama dalam membuat jadwal retensi arsip adalah untuk memenuhi persyaratan hukum. Jadwal retensi arsip mengatur berapa lama suatu jenis arsip harus disimpan, dan ini seringkali harus sesuai dengan persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku. Dengan mematuhi jadwal retensi arsip, organisasi dapat memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan persyaratan hukum terkait penyimpanan dan pengelolaan arsip mereka. Ini dapat membantu melindungi organisasi dari potensi masalah hukum yang mungkin timbul jika arsip tidak dikelola dengan benar. 5. Struktur dan tata kerja organisasi memiliki nilai guna. A. Informasional. B. Kebuktian. C. Intrinsik. D. Administrasi. E. Hukum. Jawabannya adalah D. Administrasi. Pembahasan. Struktur dan tata kerja organisasi memiliki nilai guna administrasi. Ini berarti informasi yang terkait dengan struktur organisasi dan cara kerjanya memiliki nilai penting dalam menjalankan operasi organisasi secara efisien.
Informasi ini digunakan untuk mengatur dan mengelola sumber daya organisasi, memutuskan kebijakan, dan menjalankan kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu, informasi administrasi memiliki nilai guna administratif yang tinggi dalam konteks manajemen organisasi. 6. Daftar yang berisi tentang kebijakan jangka penyimpanan arsip serta penetapan simpan permanen dan musnah disebut jadwal. A. Penyusutan arsip, B. Pemindahan arsip, C. Retensi arsip, D. Penyerahan arsip, E. Pemusnahan arsip. Jawabannya adalah C. Retensi arsip. Pembahasan. Jadwal retensi arsip atau JRA adalah daftar yang berisi kebijakan jangka penyimpanan arsip, termasuk penetapan arsip yang akan disimpan secara permanen dan arsip yang akan dimusnahkan setelah jangka waktu tertentu. JRA mengatur berapa lama suatu jenis arsip harus disimpan sebelum dapat dihancurkan atau diarsipkan secara permanen. Ini merupakan alat penting dalam manajemen arsip untuk mengatur dan mengendalikan siklus hidup arsip. 7. Ciri-ciri arsip penting adalah arsip yang A. Hanya bersifat informasional, B. Jika hilang akan mengganggu kegiatan organisasi, C. Memiliki nilai sejarah bagi organisasi, D. Berisi kebijakan strategis organisasi, E. Jika hilang tidak dapat digantikan. Jawabannya adalah B. Jika hilang akan mengganggu kegiatan organisasi. Pembahasan. Ciri-ciri arsip penting adalah arsip-arsip yang jika hilang atau rusak akan mengganggu atau menghambat kegiatan organisasi. Ini berarti informasi dalam arsip tersebut sangat vital dan diperlukan untuk kelancaran operasional organisasi. Kehilangan arsip-arsip penting dapat berdampak negatif pada produktivitas dan keberlanjutan organisasi. 8. Retensi arsip adalah A. Jangka waktu penyimpanan arsip yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip, B. Pedoman untuk melakukan penyusutan arsip, C. Periode waktu penyimpanan arsip yang disyaratkan, D. Kegiatan menentukan nilai suatu arsip untuk memutuskan retensi arsip bagi kelancaran operasional organisasi pencipta arsip maupun masyarakat luas, E. Perlakuan yang akan diterima arsip setelah retensi arsip terpenuhi. Jawabannya adalah A. Jangka waktu penyimpanan arsip yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip. Pembahasan. Retensi arsip mengacu pada periode waktu atau jangka waktu yang diwajibkan untuk penyimpanan suatu jenis arsip. Ini adalah ketentuan yang mengatur berapa lama suatu arsip harus disimpan sebelum dapat dihapus atau dihancurkan. Retensi arsip bertanggung pada jenis arsip, regulasi, kebijakan organisasi, dan persyaratan hukum. Ini adalah langkah penting dalam manajemen arsip untuk memastikan bahwa arsip telah tetap terpelihara selama periode yang diperlukan dan kemudian dihapus secara tepat saat sudah tidak diperlukan lagi. 9. Evaluasi atau penilaian arsip adalah A. Kegiatan menentukan nilai suatu arsip untuk memutuskan retensi arsip bagi kelancaran operasional organisasi pencipta arsip maupun masyarakat luas. B. Jangka waktu penyimpanan arsip yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip. C. Pedoman untuk melakukan penyusutan arsip. D. Periode waktu penyimpanan arsip yang disyaratkan. E. Perlakuan yang akan diterima arsip setelah retensi arsip terpenuhi. Jawabannya adalah A. Kegiatan menentukan nilai suatu arsip untuk memutuskan retensi arsip bagi kelancaran operasional organisasi pencipta arsip maupun masyarakat luas. Pembahasan. Evaluasi atau penilaian arsip adalah proses menilai dan menentukan nilai dari suatu arsip. Hal ini dilakukan untuk memutuskan berapa lama arsip tersebut perlu disimpan atau retensi arsip untuk kepentingan organisasi pencipta arsip dan masyarakat umum. Dalam proses evaluasi, arsip dinilai apakah harus dipertahankan, dimusnahkan, atau diarsipkan untuk jangka waktu tertentu. Evaluasi arsip adalah langkah penting dalam manajemen arsip untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan arsip. 10. Temperatur ideal untuk penyimpanan arsip adalah A. 80 derajat sampai 85 derajat
Fahrenheit. B. 90 derajat sampai 105 derajat Fahrenheit. C. 44 derajat sampai 55 derajat Fahrenheit. D. 60 derajat sampai 75 derajat Fahrenheit. E. 110 derajat sampai 115 derajat Fahrenheit. Jawabannya adalah D. 60 derajat sampai 75 derajat Fahrenheit. Pembahasan. Temperatur ideal untuk menyimpan arsip biasanya berada dalam kisaran suhu antara 60 derajat Fahrenheit hingga 75 derajat Fahrenheit atau sekitar 15 derajat Celcius hingga 24 derajat Celcius. Suhu ini dianggap ideal karena membantu menjaga kestabilan kondisi fisik arsip, mencegah kondisi yang terlalu panas atau terlalu dingin yang dapat merusak bahan arsip. Juga, suhu ini membantu mengurangi risiko pertumbuhan organisme perusak seperti jamur dan rayap. Kondisi lingkungan penyimpanan yang stabil seperti suhu yang tepat adalah penting untuk menjaga integritas arsip. 11. Faktor penyebab kerusakan arsip dibedakan menjadi dua, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Salah satu faktor ekstrinsik adalah faktor biologis, adalah faktor perusak arsip yang berasal dari A. Faktor perusak arsip yang berasal dari luar benda arsip. B. Kerusakan arsip yang diakibatkan merosotnya kualitas kandungan bahan kimia dalam arsip. C. Faktor perusak berasal dari organisme perusak yang kerap merusak arsip seperti jamur, ngengat, dan rayap. D. Kerusakan arsip yang diakibatkan kelalaian manusia. E. Faktor perusak arsip yang berasal dari sinar matahari, polusi udara, dan temperatur. Jawabannya adalah C. Faktor perusak berasal dari organisme perusak yang kerap merusak arsip seperti jamur, ngengat, dan rayap. Pembahasan. Faktor penyebab kerusakan arsip dapat dibedakan menjadi faktor intrinsik atau yang terkait langsung dengan materi arsip itu sendiri, dan faktor ekstrinsik yang berasal dari lingkungan atau pengaruh luar. Faktor ekstrinsik dapat mencakup kerusakan arsip yang disebabkan oleh organisme perusak seperti jamur, ngengat, dan rayap. Organisme ini dapat merusak fisik arsip dan materi dalam arsip, dan oleh karena itu perlu langkah-langkah perlindungan yang tepat untuk mencegah kerusakan oleh faktor ini. 12. Penyebab kerusakan arsip yang berasal dari faktor intrinsik adalah A. Temperatur. B. Kelembaban. C. Tinta. D. Polusi udara. E. Sinar matahari. Jawabannya adalah C. Tinta. Pembahasan. Penyebab kerusakan arsip yang berasal dari faktor intrinsik adalah faktor-faktor yang terkait langsung dengan materi atau komponen arsip itu sendiri. Tinta atau jenis tinta yang digunakan dalam dokumen adalah salah satu faktor intrinsik yang dapat menyebabkan kerusakan arsip. Tinta yang tidak tahan lama atau memiliki kualitas rendah dapat mengakibatkan perubahan warna, pudar, atau bahkan rusak pada dokumen seiring waktu. Oleh karena itu, pemilihan tinta yang berkualitas tinggi dan tahan lama penting untuk menjaga keberlangsungan arsip. Faktor-faktor lain seperti kertas, jenis cetakan, atau bahan dasar dokumen juga dapat menjadi faktor intrinsik yang mempengaruhi keawetan arsip. 13. Usaha penjagaan arsip agar kondisi fisiknya tidak rusak selama masih mempunyai nilai guna disebut arsip. A. Perlindungan. B. Perawatan. C. Kerusakan. D. Keamanan. E. Pemeliharaan. Jawabannya adalah E. Pemeliharaan. Pembahasan. Pemeliharaan arsip adalah usaha penjagaan arsip agar kondisi fisiknya tetap baik selama masih mempunyai nilai guna. Ini melibatkan tindakan-tindakan untuk menjaga kondisi fisik arsip, mencegah kerusakan, dan memastikan bahwa informasi dalam arsip tetap terpelihara dengan baik. Pemeliharaan melibatkan berbagai aspek, termasuk perlindungan dari faktor-faktor yang dapat merusak arsip, perawatan fisik, dan perbaikan jika diperlukan. 14. Perawatan arsip adalah A. Kegiatan mengurangi volume arsip dengan cara memindahkan, menyerahkan, dan memusnahkan arsip. B. Kegiatan mempertahankan kondisi arsip agar tetap baik dan mengadakan perbaikan pada arsip yang rusak agar informasinya tetap terpelihara. C.
Usaha menjaga kerahasiaan informasi yang terkandung di dalam arsip dan menjaga media arsip tersebut. D. Kegiatan pencegahan kerusakan fisik arsip dengan cara menyemprotkan obat pembasmi hama. E. Usaha pengamanan arsip agar terawat dengan baik sehingga mencegah kemungkinan adanya kerusakan arsip. Jawabannya adalah B. Kegiatan mempertahankan kondisi arsip agar tetap baik dan mengadakan perbaikan pada arsip yang rusak agar informasinya tetap terpelihara. Pembahasan. Perawatan arsip melibatkan berbagai tindakan untuk menjaga kondisi fisik arsip agar tetap baik, dan jika ada arsip yang rusak, melakukan perbaikan untuk memastikan bahwa informasinya tetap terpelihara. Ini mencakup upaya-upaya seperti pemulihan arsip yang rusak, penjilitan, perbaikan fisik, dan tindakan lain untuk menjaga arsip dalam kondisi yang baik dan dapat diakses. 15. Pemeliharaan arsip adalah A. Usaha pengamanan arsip agar terawat dengan baik sehingga mencegah kemungkinan adanya kerusakan arsip. B. Kegiatan pertahankan kondisi arsip agar tetap baik dan mengadakan perbaikan pada arsip yang rusak agar informasinya tetap terpelihara. C. Kegiatan mengurangi volume arsip dengan cara memindahkan, menyerahkan, dan memusnahkan arsip. D. Usaha menjaga kerahasiaan informasi yang terkandung di dalam arsip dan menjaga media arsip tersebut. E. Kegiatan pencegahan kerusakan fisik arsip dengan cara menyemprotkan obat pembasmi hama. Jawabannya adalah A. Usaha pengamanan arsip agar terawat dengan baik sehingga mencegah kemungkinan adanya kerusakan arsip. Pembahasan. Pemeliharaan arsip adalah serangkaian tindakan dan usaha untuk menjaga agar arsip tetap terawat dengan baik dan aman dari kerusakan. Ini melibatkan berbagai upaya seperti penyimpanan yang benar, perlindungan terhadap faktor-faktor yang dapat merusak arsip seperti kelembaban, panas, atau serangga, dan tindakan pencegahan lainnya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa informasi dalam arsip tetap terpelihara dengan baik dan dapat diakses ketika dibutuhkan. 16. Apabila arsip tidak berada di tempatnya, maka harus ada tanda yang menunjukkan bahwa arsip sedang dipinjam dan harus diketahui data peminjam. Oleh karena itu, pada saat peminjaman arsip, peminjam arsip harus mengisi formulir peminjaman rangkap 3. Formulir peminjaman lembar ke-1 digunakan untuk A. Pengganti arsip yang dipinjam. B. Bukti peminjaman arsip atau diberikan kepada peminjam. C. Diberikan kepada peminjam. D. Disimpan pada tickler file. E. Bukti petugas bahwa arsip telah dipinjam. Jawabannya adalah A. Pengganti arsip yang dipinjam. Pembahasan. Lembar ke-1 dari formulir peminjaman digunakan sebagai pengganti arsip yang dipinjam. Ini berfungsi sebagai tanda bahwa arsip tersebut telah dipinjam oleh peminjam yang sah. Lembar ini biasanya diberikan kepada peminjam sebagai bukti bahwa dia memiliki arsip yang dipinjam. Lembar formulir yang lain atau lembar-lembar berikutnya digunakan untuk berbagai tujuan administrasi, seperti pencatatan di tickler file atau untuk pengawasan internal. 17. Peminjaman arsip adalah A. Keluarnya arsip karena dipinjam oleh pihak lain, baik sesama karyawan, pimpinan, atau yang lain. B. Keluarnya arsip dari tempat penyimpanan arsip digunakan untuk melayani pihak-pihak yang memerlukan pelayanan petugas arsip. C. Pengisian atau pencatatan buku formulir peminjaman arsip. D. Pemanfaatan arsip bagi kepentingan organisasi untuk tujuan tertentu. E. Kegiatan untuk menyajikan arsip bagi kepentingan organisasi dan kegiatan menjaga keautentikan, keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip. Jawabannya adalah A. Keluarnya arsip karena dipinjam oleh pihak lain, baik sesama karyawan, pimpinan, atau yang lain. Pembahasan. Peminjaman arsip adalah proses ketika arsip dikeluarkan dari tempat penyimpanan arsip karena dipinjam oleh pihak lain yang membutuhkannya. Pihak yang meminjam arsip bisa berupa sesama karyawan, pimpinan, atau pihak lain dalam organisasi. Peminjaman arsip dilakukan untuk tujuan tertentu dan biasanya diawasi serta dicatat untuk menjaga keamanan dan akuntabilitasnya. 18. Penggunaan arsip meliputi kegiatan A. Penyimpanan, peminjaman, dan penemuan kembali arsip.
B. Peminjaman, pelayanan, dan penemuan kembali arsip. C. Peminjaman, pengklasifikasian, dan pelayanan arsip. D. Penyimpanan, pengklasifikasian, dan penemuan kembali arsip. E. Pengklasifikasian, penyimpanan, dan peminjaman arsip. Jawabannya adalah B. Peminjaman, pelayanan, dan penemuan kembali arsip. Pembahasan. Penggunaan arsip melibatkan sejumlah kegiatan, termasuk peminjaman arsip oleh pengguna, pelayanan atau layanan terkait arsip kepada pengguna, dan penemuan kembali arsip ketika dibutuhkan. Kegiatan-kegiatan ini membantu memastikan bahwa pengguna dapat mengakses dan memanfaatkan arsip dengan efisien dan efektif. Oleh karena itu, pilihan B adalah pilihan yang paling sesuai. 19. Arsip dengan judul Persatuan Guru Republik Indonesia, maka arsip tersebut dapat ditemukan di A. Gate G, B. Gate GR, C. Laci Guru, D. Laci Persatuan, E. Laci Indonesia. Jawabannya adalah A. Gate G. Pembahasan. Arsip dengan judul Persatuan Guru Republik Indonesia biasanya akan ditempatkan dalam bagian arsip yang diindeks dengan huruf pertama dari judul tersebut. Dari hal ini, G dari guru. Oleh karena itu, Gate G adalah tempat yang paling tepat untuk mencari arsip tersebut. Pilihan lain seperti Gate GR atau Laci Guru mungkin tidak relevan dalam konteks ini. 20. Surat yang diterima dari Dr. Ari Kunto Adi, kode arsipnya adalah AKA, B AD, C AR, D AK, E KU. Jawabannya adalah B AD. Pembahasan. Kode arsip biasanya terdiri dari inisial atau bagian pertama dari nama pengirim atau subjek surat. Dalam hal ini, kode arsip AD diambil dari Ari Kunto Adi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat berjuang P3K!